Jadi mengawal betul-betul program yang berkualitas. Mengawal betul-betul program pemerintah tadi yang dikatakan ya membatasi pernikahan ya. Sehingga kita sebagai bangsa punya adab yang lebih tinggi dari sekarang. Semakin adab kita tinggi, adab kita mulia, maka tayangan TV yang tidak berkualitas itu akan take down dengan sendirinya turun. Jadi PH, TV ketika adab kita mulia pasti akan memproduksi konten yang mulia juga. Makanya saya bersyukur dengan netizen yang sudah proaktif untuk kemudian memberikan masukan ya kepada KPI, kepada KPAI, kepada LSF. Ini masukan yang sangat berharga. Teruslah berjuang untuk Indonesia dan jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Termasuk dengan kritis terhadap program-program di televisi yang menggunakan frekuensi publik. Dari Bu Retno? Ya, kalau KPAI mendorong bahwa tayangan-tayangan sinetron semacam itu harusnya punya prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak itu apa, baik bagi penonton maupun pemain sendiri gitu. Jadi harus melihat konteks kepentingan terbaik bagi pelaku atau pekerja seni tadi itu sangatlah penting karena mungkin mereka juga namanya anak-anak ya, mereka kan pikirannya belum tadi ya bangga gitu bisa ada tampil di televisi, dan lain-lain. Ya, tetapi bahwa dia kan masa depannya masih panjang. Dia juga harus kita perhatikan hak-haknya. Mungkin dia tidak sadari bahwa itu misalnya kurang istirahat dan ini berbahaya untuk dia. Nah ini kan disinilah peran orang dewasa di sekitar anak ya. Bagaimana harus melindungi anak. Kalau kami prinsipnya adalah mendidik tadi ya bahwa ini ya televisi itu kan punya memang hiburannya iya gitu. Itu memang disebutkan sebagai punya fungsi hiburan tapi kan juga punya fungsi edukasi gitu ya. Jadi dan sebaiknya mendukung dong program-program pemerintah gitu ya, bukan kemudian justru mengkampanyekan sesuatu yang pemerintah sendiri sedang menurunkan angkanya, loh kok ini malah dilakukan tayangan yang temanya malah jadi menginspirasi orang untuk malah menikah cepat gitu ya atau menikah dini, menikahkan anak saat dini seolah-olah menjadi dibenarkan. Itu yang barangkali tadi ya prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagaimana harus dikedepankan. Kalau untuk orang tua sendiri Bu Retno melihatnya seperti apa? Nah ini ya orang tua seharusnya kalau kita menyayangi anak kita gitu kan bukan memuaskan hati kita bahwa kita bisa bangga kepada kan tampil tapi dengan tetap memperhatikan hak anak kan tetap bisa bangga gitu ya. Jadi orang tua ini juga harus punya perspektif perlindungan anak dan dia harus juga mengutamakan kepentingan anak bukan egonya. Itu menurut saya jadi lebih penting bahwa anak kita itu ketika melaksanakan itu bahagia bukan punya beban gitu ya. Jadi lama-lama mungkin kan lelah dia punya beban loh. Tapi ketika dia melaksanakannya dengan senang, enjoy, waktunya juga tidak terlalu banyak, hanya 3 jam tadi misalnya maksimal, saya yakin dia akan jadi artis yang profesional dan justru akan belajar tentang tanggung jawab dan lain-lain. Jadi bukan masih kecil dibebani, ingat ya kontrak ya tanggung jawab, ya jangan begitu gitu ya. Ingat kepentingan terbaik itu harusnya menjadi concern kita semua, termasuk industri industri televisi ya Bu. Pak Agung tadi sebelum kita mulai berdiskusi Pak Agung sempat cerita dan saya mau Pak Agung ini menyampaikan di layar supaya jadi contoh baik. Pak Agung bilang ada juga kok sinetron-sinetron yang kualitasnya kita kagumi sampai sekarang dulu dan ternyata digandrungi juga disukai oleh banyak orang, tidak harus menjual konten-konten yang berisi drama dan lain-lain. Pak Agung bisa cerita? Ya dulu tuh banyak banget sinetron yang saya kira bisa dicontoh, adopsi bahkan diadaptasi oleh teman-teman PH. Kalau saya sebut judul nanti ini nggak apa-apa. Masalah itu satu bagian baik ya. Kayak Keluarga Cemara itu bagus. Kemudian si Bolang juga ya. Bolang yang sebelum masih ada sekarang. Sampai sekarang. Si Dul anak sekolahan itu kan menginspirasi orang untuk terutama orang Betawi ya untuk kemudian sekolah tinggi mencapai karir. Itu kan ada inspiratif pesan-pesan moral yang orang tuh justru lebih dapat nangkep dan mengikuti kalau di sinetron dibanding nyatanya itu kita ingat sampai sekarang. Kita ingat sampai sekarang itu jadi legend, jadi luar biasa. Nah kami berharap PH seperti itu. Ya kalau yang kayak gini-gini nggak mungkin jadi legend deh. Kalau ceritanya lemah nggak mungkin
ingat orang, dihentikan malah bisa kan. Oke, itu jadi catatan buat semua rumah produksi, semoga bisa membuat program-program berkualitas. Toh sejarahnya sejarah menunjukkan ada kok yang berhasil. Bu Lintang, dari Anda selain tadi catatan kritis, saya ingin Anda juga menyampaikan kira-kira masukan untuk bisa jangan sampai ada eksploitasi anak, kualitas program di televisi kita semakin baik sesuai dengan fungsinya, itu tidak hanya memberikan hiburan tapi juga memberikan edukasi. Iya, saya rasa sinetron Zahra harusnya menjadi momentum nih, momentum untuk melihat banyak sinetron lain yang muatannya mungkin tidak mendidik juga gitu. Jadi momentum untuk mengevaluasi program-program agar lebih berkualitas gitu ya. Nah, tugas KPI ini secara aktif memastikan P3SPS dipatuhi. Saya menggarisbawahi pada aktif ya, aktif. Dan jangan berkompromi pada alasan rating semata seperti tadi disebutkan, rugi dong lembaga penyiarannya. Karena kita harus sadari lembaga penyiaran itu menggunakan frekuensi milik publik dan sesuai dengan undang-undang penyiaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk publik gitu. Kita tidak melarang adanya pekerja anak di industri sinetron, tapi kita harus menyediakan proses produksi yang ramah anak sehingga tidak lagi kita bisa menemui sinetron-sinetron seperti Zahra hari ini. Begitu Mbak Christian. Bu Lintang, terima kasih sudah kembali menggarisbawahi bahwa kita semua harus sadar bahwa frekuensi itu adalah milik rakyat. Jadi kita punya hak meminta mereka yang menggunakan hak kita untuk buat program-program yang berkualitas. Bu Lintang bisa menegaskan kembali soal itu, Bu? Frekuensi itu adalah sebenarnya milik kita? Iya, jadi frekuensi itu milik publik. Semestinya kita berhak atas tayangan yang berkualitas. Jadi teman-teman ini banyak yang mengeluhkan, saya ini sudah pindah sejak lama nggak nonton lagi TV Indonesia, saya nonton drakor, saya nonton Netflix, misalnya kalau boleh disebut ya. Tapi ini justru pemahaman yang keliru karena frekuensi ini milik kita kok. Kita berhak sekali mendapatkan tayangan berkualitas setara, K-drama setara, sinetron-sinetron lain, drama-drama lain gitu ya, program-program lain yang ada di stasiun TV lainnya gitu loh. Jadi salah kalau kita meninggalkan karena tidak berkualitas, tapi protes, minta hak kita kepada lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu menyewa frekuensi dari publik gitu. Jadi kita berhak mendapatkan tayangan yang berkualitas dan harusnya KPI memastikan itu. Gitu. Nah, terima kasih sudah kembali menegaskan. Semoga semakin banyak yang tahu, Bu Lintang. Jadi tahu kalau punya hak di situ dan pengguna frekuensi publik punya kewajiban untuk memberikan kualitas yang terbaik, program-program yang terbaik. Terima kasih Bu Lintang Ratri, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Retno sudah hadir di Forum Christian. Terima kasih untuk warganet yang sudah kritis yang membuat sehingga kita hari ini di forum ini bahas itu. Tidak untuk mendiskreditkan, sekali lagi tidak untuk mendiskreditkan pihak manapun, tapi untuk bersama-sama kita mencari solusi bagaimana anak-anak kita diselamatkan dari eksploitasi dan kualitas program di semua stasiun televisi baik, membuat bangsa ini semakin maju. Saya Christian Grich, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.